Rubiatul Adawiyah, NIM E 2019-1081 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita akan membahas ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, sedangkan pemerintah sebagai konsumen sekaligus pemungut pajak dan sebagai pemberi subsidi kepada rumah tangga atau perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tiga sektor. Yang pertama, aliran pendapatan dan pengeluaran. Perusahaan akan mengeluarkan pajak bersih pada pemerintah. Pajak bersih ini berupa pajak penghasilan, pajak tanah, dan lain-lain. Pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian pendapatan perusahaan bisa diperoleh dari pemerintah yang berbelanja hasil produksi perusahaan sehingga perusahaan mendapat pendapatan. Kemudian pemerintah mencari subsidi kepada perusahaan seperti BBM, rumah tangga membeli hasil produksi perusahaan atau meminjam uang dari perusahaan. Yang kedua, pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah bisa karena membeli hasil produksi dari perusahaan seperti alat bangunan dan lain-lain. Kemudian pengeluaran pemerintah pada rumah tangga atau individu bisa berupa gaji atau upah, yaitu pemerintah akan membayar pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian pemerintah bisa diperoleh dari pajak perusahaan atau pajak perorangan. Yang ketiga, pengeluaran dan pendapatan rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga kepada perusahaan, misalnya rumah tangga membeli hasil produksi perusahaan seperti pakaian dan makanan. Kemudian pengeluaran rumah tangga pada pemerintah bisa berupa pajak perorangan. Kemudian mendapatkan rumah tangga dari perusahaan maupun pemerintah bisa diperoleh dari gaji, upah yang dibayarkan oleh rumah tangga. Nah, dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor ini, tidak ada ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, hanya cukup dalam negeri saja, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adapun adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga, yaitu ada tambahan modal sehingga pengeluaran juga akan bertambah. Yang kedua, pajak kemungkinan pemerintah melakukan perbelanjaan. Nah, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor. Belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka ekonomi tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan pemerintah. Nah, jadi pembiayaan pajak oleh rumah tangga, perusahaan kepada pemerintah itu merupakan pendapatan dari pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu seperti kursi, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Pembayaran atau penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah itu bisa berupa pajak.
Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, membiayai konsumsi atau C. Yang kedua, ditabung atau S. Yang ketiga, membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu V sama dengan C plus I plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, pajak langsung dan tak langsung. Yang pertama itu ada pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya pajak langsung seperti pajak industri, pajak gaji, dan lain-lain. Yang kedua, pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Persen pajak naik ketika pendapatan naik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.